Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haitami Akli. Di sini saya akan membahas materi bioteknologi dengan tema aplikasi berbagai jenis bakteri untuk membersihkan lingkungan. Kita tahu bahwa bioteknologi dapat berperan dalam mempertahankan sumber daya alam dan ekosistem. Jadi ada hubungannya antara bioteknologi dengan lingkungan ini. Di samping bioteknologi juga dapat mencegah kerusakan dan merestorasi kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan mikroorganisme hasil rekayasa genetika melalui teknik rekombinan DNA, organisme hidup atau bagian-bagiannya akan mampu mendekomposisi senyawa toksik dalam air, udara, tanah, atau buangan padat dan buangan industri. Bioteknologi modern membersihkan hasil yang lebih baik dan murah dalam membersihkan deposit beracun dan pencemaran. Bioteknologi lingkungan sendiri adalah merupakan perpaduan berbagai bidang ilmu yang memanfaatkan potensi biokimia dari suatu mikroorganisme, tanaman, atau bagian-bagiannya untuk konservasi dan perbaikan suatu lingkungan yang tercemar, baik itu tanah, air, maupun udara. Dengan teknologi ini, kita juga dapat mengembangkan dan mengatur sistem biologi untuk menghasilkan teknologi proses dan produksi yang ramah lingkungan, serta melakukan pelindungan sumber daya alam secara lestari. Di sini ada salah satu contoh pemanfaatan mikroorganisme untuk lingkungan. Misalnya saja pada pemakaian bakteri pada minyak untuk membersihkan minyak dari peristiwa eksos Valdez di Prince William Sound di Alaska pada tahun 1989 dan tumpahan minyak di Irak setelah Perang Teluk pada tahun 1991. Berbagai jenis mikroba juga sangat berperan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit, baik itu dalam bidang pertanian, perikanan, maupun peternakan. Pemakaian bakteri tertentu untuk biokondisioner sudah sangat dikenal di sektor pertambakan udang dan pertanian tanaman tertentu. Pemanfaatan mikroorganisme ini untuk pengolahan limbah pada awalnya ditemukan melalui pengamatan ekologi yang didukung oleh ilmu dasar lainnya di bidang biologi, seperti ilmu botani, biokimia, taksonomi, dan lain-lain. Temuan ini kemudian disuplai dan dibuat kultur, kemudian diuji efektivitasnya untuk kemudian dijadikan sediaan jika sewaktu-waktu diperlukan bantuannya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam pengolahan limbah, dasar biologi pada awalnya bukan hal yang menarik bagi orang teknik, karena memang bukan bidangnya. Namun ternyata mereka sangat membutuhkan mikroba tersebut dalam kegiatan pengolahan limbah, terutama dalam kegiatan pengolahan limbah organik. Untuk itulah bioteknologi secara perlahan dikembangkan di bidang lingkungan. Manfaat bakteri terhadap keselamatan lingkungan merupakan salah satu bagian dalam mempelajari mikrobiologi lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah tanah, air, maupun udara, serta sedimen yang menutupi planet, juga termasuk binatang dan tumbuhan yang mendiami. Mikrobiologi lingkungan juga termasuk mempelajari mikroorganisme yang berada di dalam lingkungan buatan seperti bioreaktor. Beberapa mikroorganisme, khususnya bakteri, sangat berperan dalam pengolahan lingkungan atau adanya hubungan simbiotik, baik itu positif maupun negatif, dengan organisme yang lain, dan hubungan ini mempengaruhi ekosistem. Salah satu contoh adalah simbiosis berdasar kloroplas yang merupakan eukariot mengadakan fotosintesis. Contoh kloroplas Cyanobacteria endosimbiotik, sebuah kelompok bakteri yang berasal dari fotosintesis aerobik. Di samping ini merupakan salah satu contoh bakteri Pseudomonas putida yang dapat dikembangkan menjadi mikroorganisme yang mampu mencerna minyak bumi pada kasus pencemaran air laut oleh pengemburan minyak pantai atau kecelakaan kapal pengangkut minyak. Atau ada juga Bacillus subtilis yang dapat dikembangkan menjadi mikroorganisme yang mempunyai kemampuan mengimobilisasi logam berat pada limbah industri yang banyak mengandung logam berat. Kemudian ada bakteri E. coli sebagai bioindikator lingkungan.
E. coli adalah salah satu jenis spesies utama bakteri gram negatif. Banyak industri kimia mengaplikasikan teknologi fermentasi yang memanfaatkan E. coli, misalnya dalam produksi obat-obatan seperti insulin dan antibiotik. Beberapa bakteri hidup bebas sendiri, dan ada juga yang hidup bersama-sama. Bakteri E. coli ini adalah salah satu jenis bakteri yang sering sekali dibicarakan. Cukup dikenal masyarakat karena E. coli ini juga dapat menyebabkan penyakit pada saluran pencernaan. E. coli di alam terbuka hidup di dalam tanah. Jika terjadi pencemaran, maka tanah menjadi media pertumbuhan yang baik untuk bakteri ini dan menyebabkan peningkatan konsentrasi E. coli dalam tanah. Saat hujan turun atau salju mencair, semakin banyak bakteri ini yang terbawa oleh air tanah masuk ke sungai. Dengan demikian, konsentrasi E. coli akan terdeteksi tinggi di air tanah dan sungai sehingga mengindikasikan adanya pencemaran tanah. Bakteri E. coli juga banyak digunakan dalam teknologi rekayasa genetika. Penggunaannya adalah sebagai vektor untuk menyisipkan gen-gen tertentu yang diinginkan untuk dikembangkan. E. coli sendiri dipilih karena pertumbuhannya yang sangat cepat dan mudah dalam penanganannya. Oleh sebab itu, negara-negara di Eropa sekarang sangat mewaspadai penyebaran bakteri E. coli ini dan bahkan melarang untuk mengimpor sayuran dari luar karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan dan menyebabkan kematian. Di samping ini adalah merupakan karakteristik dari bakteri E. coli, merupakan bakteri patogen dan dapat dijadikan sebagai bioindikator 70 pencemar lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan bakteri E. coli dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda dan menjadi patogen. Kemudian ada pemanfaatan bakteri untuk membersihkan lingkungan. Jadi ada beberapa jenis bakteri-bakteri yang dapat digunakan untuk membersihkan lingkungan yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli tentunya. Beberapa bakteri fungi, alga, dan sebangsa tumbuhan lumut mampu melarutkan mineral. Selain itu, beberapa mikroba juga mampu untuk menghilangkan atau mengeluarkan logam dari larutan. Dengan proses yang dinamakan bacterial leaching atau bioleaching, dapat diperoleh kembali dari batuan mineral atau sedimen yang mengandung logam yang berkadar rendah. Dalam pengolahan limbah, jasad biologi pada awalnya bukan yang menarik, seperti yang disebutkan tadi bahwa sebenarnya bakteri-bakteri ini sangat diperlukan untuk sebuah industri. Kemudian ada pengolahan air dan limbah cair. Limbah-limbah yang berasal dari rumah tangga atau limbah yang merupakan campuran biasanya memerlukan perlakuan biologis. Perlakuan limbah ini dilakukan untuk menurunkan kadar BOD atau biochemical oxygen demand dan COD dan polutan lain yang masuk ke dalam kriteria persyaratan yang harus dipenuhi limbah sebelum memasuki badan perairan umum. Secara alaminya, pemurnian limbah ini dengan bantuan mikroba dapat berjalan walaupun tanpa adanya perlakuan secara khusus. Hal ini disebabkan di alam dan dalam air limbah telah mengandung mikroba pengurai yang baik sebagai proses recovery. Namun, karena pada proses biologi yang ada di dalamnya seringkali terhambat oleh faktor lingkungan, misalnya saja karena deplesi oksigen. Limbah tersebut akan menghasilkan bau yang menyengat dan tidak enak dan juga akan banyak lindir yang berlebihan. Kemudian ada teknologi lingkungan akan dapat membantu pengolahan limbah organik dengan mengembangkan mikroba yang baik dengan teknologi yang tepat. Berdasarkan penggunaan oksigen oleh mikroba, teknik pengolahan limbah dibedakan ke dalam model aerob dan juga model anaerob. Dalam model aerob, untuk pengolahan air dan limbah cair dilakukan dengan menggunakan teknologi tricking filter process, activated slot process atau lumpur aktif, lagoon process atau kolam, dan kolam water reactor atau reaktor kolam. Sedangkan teknik secara anaerobnya dilakukan dengan teknologi sludge digestion, contact digestion, dan kolam reaktor. Yang pertama adalah teknik filter mikroba. Teknologi ini ditemukan oleh Colbert dari Inggris. Pada prinsipnya, teknik ini menggunakan teknik fixed bed reactor di mana biomas filter mikroba disimpan dan secara terus-menerus ada dalam jumlah yang besar. Teknologi ini dikenal juga sebagai tracking filter film atau biomas
yang terdiri dari bakteri, jamur, protozoa, dan larva insekta. Selain itu, alga biru hijau dapat tumbuh membentuk lapisan pada permukaannya. Kemudian yang kedua adalah teknik lumpur aktif. Teknologi ini banyak digunakan dan banyak dipakai dalam pengolahan limbah cair. Pada dasarnya, sistem ini mereproduksi efek autopurifikasi yang terjadi di sungai-sungai, di mana mekanisme dapat digambarkan seperti di bawah ini. Kemudian teknik selanjutnya ada teknik activated soot, merupakan teknik yang paling banyak dipakai pada pengolahan air limbah. Prinsip teknik ini adalah menginteraksikan dalam sebuah reaktor biologis terrealisasi air limbah dengan mikroorganisme tersuspensi yang akan mengurai zat pencemar pada perairan. Mikroorganisme tersuspensi pada air limbah akan membentuk flok-flok bakterian. Campuran masuk kemudian ke dalam bak pengendap di mana akan terpisahkan antara air bersih dengan mikroorganisme dalam lumpur. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Arden dan Lockett di Manchester pada tahun 1931. Kemudian sebagai agen pendetoksifikasi dalam proses tersebut, salah satu agen yang dapat digunakan dalam proses pengolahan limbah secara biologis adalah bakteri pereduksi sulfat. Bakteri pereduksi sulfat ini misalnya adalah genus Desulfovibrio dan Desulfotomaculum dalam kondisi anaerob akan mereduksi sulfat dan memproduksi sulfida yang akan bereaksi dengan logam membentuk logam sulfida yang mengendap. Samping ini ada contoh bakteri yang digunakan dalam proses tadi. BPS ini menggunakan sulfat sebagai penerima elektron dalam proses respirasi anaerobik. Bakteri pereduksi sulfat ini memiliki sifat anaerob sejati dan terdiri dari genus Desulfovibrio. Proses reduksi sulfat ini dilakukan oleh kelompok bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida. BPS dapat tumbuh baik menggunakan donor elektron berupa laktat dan senyawa-senyawa hidrogen. Ciri-ciri atau karakteristik dari spesies ini bisa kita lihat pada gambar di samping. Bersifat gram negatif, berbentuk batang, berpasangan dan berbentuk agregat, motil dan hanya tumbuh pada kondisi anaerob. Kemampuan bakteri ini dalam menurunkan kandungan CR dalam limbah dan meningkatkan pH diuji. Di sini ada sebuah penelitian di mana bakteri yang diberikan mengalami fase lak kira-kira sekitar 10 hari. Setelah fase lak terlampaui, laju penurunan kandungan CR tadi berlangsung dengan sangat cepat, dengan total reduksi sebanyak 92,7% selama 30 hari. Kandungan CR ini diperkirakan akan di bawah 1 ppm bila inkubasi dilanjutkan. Kemudian ada pemanfaatan berbagai jenis bakteri dalam proses bioleaching limbah logam berat. Bioleaching merupakan suatu proses untuk melepaskan atau mengekstraksi logam dan mineral atau sedimen dengan bantuan organisme hidup, atau untuk mengubah mineral sulfida sukar larut menjadi bentuk yang larut dalam air dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa bakteri yang digunakan dalam proses bioleaching ini antara lain adalah Geobacillus peroxidans, Pseudomonas fluorescens, dan Putida-Bacillus. Ada banyak berbagai macam bakteri yang digunakan pada proses bioleaching ini. Kemudian ada bakteri sebagai agen penyelamat lingkungan. Misalnya saja adalah bakteri yang digunakan untuk mengurangi polutan. Ini menggunakan bakteri Bacillus sebagai bioinsektisida dan penggunaan Bacillus subtilis ini sebagai biofosfor. Mikroorganisme yang telah direkayasa dapat digunakan untuk menggantikan suatu proses reduksi sehingga hanya menghasilkan polutan yang sedikit. Kemudian juga ada bakteri sebagai organisme pembersih. Bakteri yang direkayasa dapat digunakan sebagai organisme pembersih jenis polutan yang dimungkinkan menghasilkan bahan yang lebih bernilai ekonomi. Nah, itu saja tadi penyampaian mengenai
aplikasi berbagai jenis bakteri untuk lingkungan. Salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.